nama saya Gracia Kadang. Di video ini saya akan membuat tugas berita yang diberikan oleh Bu Sondang. Di video ini saya akan mewawancarai wisudawati dari Fakultas Kedokteran nomor 10. Selamat siang, saya Gracia Kadang. Saya di sini akan mewawancarai wisudawati bernama Ejrita Kadang. Halo Kak. Halo. Sebelumnya dari fakultas apa ya? Saya dari Fakultas Kedokteran. Oh, kalau gitu boleh nanya-nanya nggak semasa kuliahnya? Boleh. Oke, kalau gitu pertanyaan pertama, apa tantangan terbesar kakak dalam masa-masa kuliah ini? Oke, jadi kedokteran itu kan ya banyak orang yang bilang cukup susah dan kompleks ya. Karena selain dari lama waktu kuliahnya, memang pelajarannya juga sedikit menguras tenaga dan otak ya. Jadi yang paling sulit itu karena kedokteran dimulai dari 3,5 tahun kuliah biasa. Jadi pada saat kuliah biasa itu yang paling berat itu kalau misalnya kita ujian di kedokteran itu setiap minggu adanya, seperti free test setiap minggu. Jadi beda sama mahasiswa lain yang mungkin ujiannya per semester atau per 1 bulan sekali. Kalau kita ujiannya itu nggak sistem SKS, kita sistem blok. Jadi ujiannya kadang per minggu ada free testnya gitu kan. Terus setelah selesai dari situ tetap ada juga ujian praktikum namanya. Nah, lalu setelah itu nanti yang paling berat nanti setelah dapat sarjana kedokterannya, setelah 3,5 tahun kuliah, lalu kita magang di rumah sakit, itu namanya koas. Nah, koas itu di situ sih yang paling berat karena itu kita sebagai dokter muda yang harus berperan seperti dokter dan melayani langsung ke pasiennya. Di situ kita capek karena kerja kita yang bergadang, harus ngerjain tugas, ngikutin dokter, terus harus kontrol pasien gitu ya. Lalu setelah dari koas itu 2 tahun, nanti selanjutnya kita akan ada namanya ujian nasional. Nah, itu cukup menekan pikiran dan kepala karena disitulah puncaknya, dimana kalau misalnya kita lulus dari ujian nasional itu barulah kita disahkan sebagai dokter nantinya sama pemerintah. Agak susah ya? Iya, agak sulit dan kompleks memang kalau untuk kedokteran. Oke, kakak udah bisa lulus nih, sangat-sangat keren sih. Oke, iya sih Kak, bersyukur banget. Untuk yang kedua, apa yang paling berkesan di hari ini? Di hari ini? Ya. Tentunya yang paling berkesan ya dari penantian 3,5 tahun kuliah, terus 2 tahun koas magang di rumah sakit ya. Terus ujian UKM PPD-nya langsung lulus 1 kali percobaan. Ya puji Tuhan sangat berkesan lah, dimana ternyata semua air mata yang yang saya inikan selama ini tidak sia-sia, tetap hasil perjuangannya ada, tidak sia-sia. Jadi sangat berkesan, apalagi dimana saya memberikan gelar ini untuk orang tua tercinta ya, khususnya ya, karena tanpa orang tua kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Saya sangat berkesan lah melihat orang tua saya dalam mencapai saya ini. Gelar ini saya persembahkan untuk orang tua saya. Pastinya ya. Ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, rencana Anda ke depannya itu gimana? Jadi untuk rencana kedepannya, karena saya seorang dokter sekarang, nah jadi ada dari pemerintah untuk ditempatkan atau seperti ikatan dinas selama 1 tahun seperti mengabdi, dan itu ditempatkan sama pemerintah yang menempatkan langsung. Jadi kebetulan saya dapat di Sulawesi Selatan di Kabupaten Bantaeng. Jadi nanti saya akan berangkat dari sini ke sana dan mengabdi di sana sebagai dokter intensif selama 1 tahun. Setelah saya dari sana, nanti kemungkinan di mana rezekinya untuk bisa bekerja seperti dokter umum pada umumnya. Kak, ini udah sangat keren banget sudah nyampe ke sini. Enggak juga sih Kak, karena kan tiap manusia beda-beda ya, juga ya. Ininya pola pikirnya. Tapi ya tetap bersyukur karena nggak semua orang bisa seperti saya ya. Makasih ya Kak udah luangkan hari ini dan waktunya buat wawancara saya. Oke Kak, terima kasih. Sekian dari liputan saya hari ini. Terima kasih, saya melaporkan.